Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 4, subtema 1. Muatan bahasa Indonesia dan IPA. Kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Perhatikan anak-anak. Ini gambar apa ya? Iya betul. Ini gambar jarjit. Kalian pernah nonton Upin Ipin? Nah, ini adalah temannya Upin dan Ipin yang bernama Jarjit. Kalian tahu anak-anak bagaimana karakter Jarjit? Iya betul. Jarjit suka bermain pantun. Kalau ini gambar apa anak-anak? Ini gambar seseorang yang sedang sakit jantung. Kalau yang ini sakit apa, Pintar? Ayo tebak. Ini sakit stroke ya, Pintar ya. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait pantun. Perhatikan, ini ada seorang yang ingin membacakan pantun. Dengarkan ya. Udara dingin di pagi hari. Minum teh, nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Nah, itu contoh pantun. Sebagaimana yang kita lihat di gambar sebelumnya tadi. Nah, Jarjin suka main pantun. Nah, yang kedua, ini terkait penyakit organ peredaran darah. Jadi selain kita belajar pantun, hari ini kita juga akan belajar sistem peredaran darah manusia. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengan mencari informasi, siswa dapat menyebutkan pengertian pantun dengan benar. Nah, nanti kalian di samping mendengarkan video pembelajaran, kalian juga bisa mencari informasi lewat sumber-sumber belajar yang lain. Sehingga mengetahui apa sih arti dari pantun. Nah, yang kedua, mencari informasi tentang unsur atau ciri-ciri pantun. Nah, pantun ada mempunyai unsur ya, pintar ya, yang membedakan dengan yang lain. Kemudian tujuan selanjutnya adalah dengan kegiatan membaca, siswa mampu menyebutkan komponen atau organ-organ sistem peredaran darah dengan benar. Nanti ya, sistem peredaran darah itu punya komponen-komponen. Apakah lambung termasuk komponen sistem peredaran darah? Nah, nanti kalian akan mempelajari tersebut ya. Kedua, ya, untuk pembelajaran IPA, nah tujuannya adalah setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisa cara memelihara organ-organ sistem berdarah dengan benar. Nah, nanti kalian akan mencoba menganalisa apa saja cara memeliharanya. Perhatikan anak-anak. Di sini ada contoh pantun ya. Nah, udara dingin di pagi hari sepertinya sama dengan baris yang ketiga.
yang di akhirnya ya, hendaklah kita menjaga diri. Nah, lafal hari dengan diri, ujung suku katanya sama ya, ri dengan ri, atau i dengan i. Kemudian, baris yang kedua dengan yang keempat, di akhir katanya juga sama, a dengan a. Apa ya ciri dari pantun tersebut? Apakah kalian bisa menebaknya? Hmm, apa ya? Oke, yang pertama, bahwasanya pantun itu terdiri dari 4 baris, atau disebut juga dengan larik. Yang kedua, cirinya adalah baris yang pertama dan ketiga ujung katanya sama. Dan baris yang kedua dan keempat mempunyai ujung kata yang juga sama. Maksudnya apa ya? Nah, ini maksudnya ialah ciri pantun selanjutnya adalah mempunyai sajak ya. Disebut dengan sajak. Jadi kesamaan di ujung kata tersebut sehingga kesan indah itu yaitu mempunyai sajak ya. Dan yang ketiga, baris ke-1 dan kedua disebut sampiran. Jadi pantun itu mempunyai sampiran, yaitu baris ke-1 dan kedua. Sedangkan baris yang ketiga dan keempat disebut isi. Yang keempat, cirinya adalah tiap larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Perhatikan, udara. U itu 1, da itu 2, ra 3, di 4, nin 5, di 6, pa 7, gi 8, h 9, ri 10. Baris yang pertama ada 10 suku kata. Jadi dalam pantun itu para ahli menemukan ciri bahwasanya pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ingat ya, pintar ya. Kalian sudah melihat kan pantun tadi? Nah, isi pantun tersebut memberikan nasihat kepada kita untuk menjaga kesehatan. Nah, kesehatan tubuh itu ada beberapa macam.
yang kita jaga, di antaranya kesehatan sistem pencernaan. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan sistem peredaran darah. Pengertian sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih arti sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yaitu proses mengalirnya darah di dalam tubuh dengan melibatkan komponen-komponen, itu disebut sistem peredaran darah. Jadi darah mengalir tetapi dengan melibatkan komponen-komponennya. Nah, itu yang namanya sistem peredaran darah. Nah, apa saja sih komponen sistem peredaran darah? Nih, perhatikan. Yang pertama adalah jantung. Itu organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian dua, pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah. Yang ketiga, yaitu darah itu sendiri. Berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kemarin kan kita belajar sistem pencernaan. Nah, itu dicerna melalui mulut. Kemudian di akhir prosesnya nanti akan menjadi sari-sari makanan atau yang disebut dengan nutrisi. Nah, nutrisi ini tidak bisa mengalir kecuali dengan mengalirnya darah. Nah, melalui bersama darah ini, nah, sari-sari makanan akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, ini gambar jantung. Nanti kita akan belajar lagi ya tentang jantung. Jadi jantung itu mempunyai beberapa ruang. Ada serambi kiri, ada serambi kanan, ada bilik kiri, ada bilik kanan. Apa sih serambi kanan? Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian yang ini adalah gambar pembuluh darah. Nah, itu tempat-tempat saluran darah. Atau ada juga yang menyebut dengan urat. Ya. Pembagian sistem peredaran darah. Jadi, dalam proses mengalirnya, itu peredaran darah terbagi kepada dua. Yang pertama adalah peredaran darah kecil. Yang dari mana sih peredaran darah kecil? Nah, ingatkan ya, itu dari bilik kanan, kemudian paru-paru menuju jantung. Jadi peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian mengalir ke paru-paru, kemudian baru ke jantung. Kemudian baru peredaran darah besar dari bilik kiri ke seluruh tubuh, lalu ke jantung. Nah, kemudian juga kita akan mengetahui macam-macam penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, ini yang penting ya, karena ini berhubungan dengan cara kita memelihara kesehatan tubuh, termasuk sistem peredaran darah. Karena tidak sedikit ya, saudara-saudara kita yang menderita penyakit sistem peredaran darah sehingga sampai menimbulkan kepada kematian. Nah, contohnya hipertensi. Hipertensi disebut juga dengan darah tinggi. Nah, penyebabnya banyak. Antara lain, terlalu banyak mengkonsumsi makan yang asin atau kafein. Bisa juga karena stres atau tidak tenang, sehingga darah menjadi tinggi. Dan hipotensi, itu lawan dari hipertensi ya, justru darah yang rendah. Penyebabnya antara lain efek samping pengobatan kimia. Nah, karena sering menggunakan obat-obat yang bersifat kimia
apalagi yang tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, itu bisa menyebabkan darahnya menjadi rendah. Kemudian ada lagi serangan jantung. Nah, di antara penyebabnya yaitu terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri koroner namanya, yang disebabkan endapan lemak selama bertahun-tahun. Nah, jadi bahaya juga ya kalau lemak tidak hilang atau mengendap, sehingga ketika aliran darah mengalir, nah tersumbat, nah, sehingga tidak sampai kepada jantung. Nah, inilah yang menyebabkan serangan jantung. Nah, ini menurut penelitian para dokter ya. Kemudian yang keempat, stroke. Misalnya, ada di antaranya penyebabnya yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak. Nah, jadi ketika orang stroke itu, nah, diteliti ternyata di dalam otak ada gumpalan darah. Nah, pembuluh darah di otak kemudian pecah. Kemudian juga disebabkan karena tekanan darah tinggi. Jadi orang yang menderita darah tinggi bisa juga menyebabkan menjadi stroke, ya. Ada juga karena pengaruh obat-obatan pengencer darah, supaya darah encer. Kebanyakan itu bisa juga mengalami stroke. Dan macam-macam lagi ya, ada ini yang cuma diantaranya saja. Kemudian secara umum para dokter ya, para ahli mengatakan bahwasanya penyakit gangguan sistem peredaran darah itu dikarenakan pola makan yang tidak benar, tidak teratur, dan kurang olahraga. Nah, itu diantaranya ya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita disuruh untuk makan dan minum yang halal dan jangan berlebihan. Nah, itu ada ya di dalam petunjuk Al-Quran. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Makanlah, minumlah. Allah tidak melarang makan dan minum. Nah, cuma kata Allah makanan yang halal dan jangan berlebihan. Artinya kita boleh aja makan yang asin, manis, lemak, dan semacamnya, tapi jangan berlebihan. Tetapi kadang manusia karena hawa nafsu sehingga makan kadang berlebih ya. Kemudian juga penyebabnya adalah kurang olahraga, kurang bergerak. Sudah makan banyak misalnya berlebihan, olahraga kurang, nah akhirnya timbullah macam-macam penyakit. Ada juga sabda Nabi ya, baginda kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan pintarnya, sumu tasihhu, kata Nabi. Puasalah kalian, misalnya kalian akan sehat. Nah, puasa ini artinya menahan ya, termasuk menahan dari makanan yang berlebih tadi.